Shalom anak-anak, kemarin kita sudah masuk ke materi bab 4. Saya sudah kasih bahan dari PowerPoint melalui PowerPoint ya di bab 4, dan sekarang saya mau memberikan penjelasan sedikit tentang pembelajaran kita yang lalu, yaitu di bab keempat, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ya, kita tahu bahwa kalian sudah membaca juga bahwa cinta kasih itu adalah suatu perasaan yang dimiliki oleh semua orang. Setiap orang memiliki perasaan cinta kasih. Tapi di sini mau saya tekankan bahwa cinta berbeda dengan kasih. Kalau dia kasih, itu adalah suatu kepedulian, ya, kepedulian terhadap seseorang yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Artinya di sini ada ketulusan. Itu dia kasih. Nah, kalau dia cinta, cinta itu adalah suatu emosi, ya, suatu emosi karena adanya rasa ketertarikan. Ketika dia merasa tertarik, ya, akhirnya dia melakukan kebaikan-kebaikan hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi biasanya kalau cinta ini, ya, bersifat sementara gitu. Ketika dia tidak mendapatkan mungkin apa yang dia inginkan saat dia melakukan kasih atau kebaikan, mungkin dia tidak akan melakukan kebaikan itu lagi terhadap seseorang ini. Itu bedanya. Tapi kalau kasih dia bersifat kekal gitu, karena ada ketulusan, dia tidak mengharapkan imbalan. Itu bedanya ya. Nah, kalau di materi yang kemarin juga saya bilang bahwa dalam bahasa Ibrani, ya, cinta kasih itu diterjemahkan menjadi keset. Nah, kalau dalam orang Ibrani pada saat itu, cinta kasih ini adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Jadi hal yang paling utama itu dalam kehidupan mereka itu adalah melakukan kasih. Nah, berkat kasih ini digunakan untuk mempersatukan mereka. Jadi itulah dia dalam tradisi orang Ibrani, ya. Nah, di sini saya juga mau jelaskan bahwa di dalam perjanjian baru ada 4 kata yang diterjemahkan dengan kasih. Nah, kita juga harus memahami konsep yang keempat ini ya. Memang semuanya cinta kasih, tetapi ada sifatnya masing-masing. Kita juga harus memahami, ya. Kita perlu mengajar ini, kita perlu memahami ini supaya kita tahu kita itu memiliki kasih yang seperti apa. Nah, dan seharusnya kita itu harus memiliki kasih yang seperti apa. Nah, pertama itu adalah kasih agape. Nah, kalau kasih agape ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Ini adalah kasih Allah terhadap kita, ya. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan itu adalah kasih agape. Ya, dia melakukan segala sesuatunya itu karena dari ketulusan hatinya. Dia merasa bahwa kewajibannya untuk melakukan kasih, membantu orang-orang, dan dia tidak mengharapkan imbalan. Itu kasih agape. Nah, kasih agape hanya dimiliki oleh Allah, ya. Nah, yang kedua itu adalah kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih yang timbul karena adanya suatu hubungan persahabatan, ya. Artinya di sini adalah kalau kasih ini bersifat bersyarat, ya. Bersyarat dia mengasihi ketika dia dikasihi. Dia mengasihi karena adanya hubungan persahabatan. Nah, ketika persahabatan ini mungkin sudah pecah, mungkin tidak akan ada lagi kasih yang dilakukan. Itu dia kalau kasih filia. Nah, biasanya ini sama ibaratkan seperti kasih murid-muridnya Yesus kepada Yesus, yaitu kasih filia. Mereka mengasihi Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus adalah sahabat mereka. Ya, mereka juga punya hubungan sehingga mereka mengasihi Yesus. Itu filia. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu kasih storge. Kasih storge itu adalah timbul karena adanya ikatan keluarga. Biasanya ini kasih storge ini ibaratnya kasih orang tua terhadap anak-anaknya, ya. Nah, keempat kasih eros. Kalau kasih eros ini adalah kasih yang timbul karena adanya rasa ingin memiliki. Biasanya ini cenderung terhadap laki-laki dan perempuan lawan jenis. Nah, ini biasanya berhubungan dengan nafsu. Memang ini kasih, tapi ini akan menjadi sumber dosa apabila lepas dari prinsip-prinsip iman Kristiani. Ya. Biasanya kadang kasih eros ini timbul karena adanya rasa ingin memiliki. Ketika kamu suka dengan seseorang, mungkin ketika kamu ingin memilikinya, sehingga kamu melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa menarik simpatinya sama kamu. Nah, setelah kamu merasa dia tidak tertarik dengan kamu, akhirnya kamu meninggalkan dan tidak melakukan kasih itu lagi. Itu dia kasih eros. Jadi dia melakukan kebaikan hanya untuk kayak ada sesuatu yang mau diambil dari kamu gitu. Ada yang diinginkannya gitu. Satu misalnya contoh di dalam kelas misalnya, ya, mungkin si A ini orang yang pintar, si B ini sengaja dekat-dekati si A ini supaya apa? Ketika dia baik, mungkin si A ini dia akan memberikan contekan atau mungkin memberikan bantuan selalu terhadap si B. Itu prinsipnya, itu contohnya. Nah, itu dia ada 4 kasih. Jadi ini harus kamu pahami dan kamu ada di mana gitu, ya. Kamu harus belajar bahwa mana yang lebih bagus. Ya, pastinya yang lebih bagus itu adalah kasih agape, ya, kasih tanpa syarat. Tapi kebanyakan kita mungkin cenderung melakukan kasih yang ketiga ini, ya. gitu ya. Tapi kita harus berusaha, kita adalah imago Dei, segambar dengan Allah. Kita harus meniru bagaimana Allah ya.
bagaimana kasih Allah, itulah yang harus kita lakukan. Belajar dari hal kecil ya, belajar dari hal kecil pasti akan bisa. Oke. Nah, cinta kasih adalah kekuatan yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana kebaikan Allah kepada umatnya. Ya, Allah sangat mengasihi semua umatnya sehingga Ia mengorbankan anaknya ya untuk menebus semua dosa umat manusia. Ya, kamu bisa baca Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi setiap orang yang percaya ya, kita harus percaya. Nah, itu dia kasih Allah. Nah, kita juga bisa belajar dari kamu buka Alkitab kamu di Lukas 15 ayat 21 sampai 24, itu ada cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Perumpamaan anak yang hilang. Kita lihat di sini bagaimana kasih itu bisa dikatakan bahwa kekuatan yang luar biasa ya. Kita tahu bahwa ada seorang anak bungsu, dia meminta harta kepada ayahnya. Dan ketika ayahnya memberi hartanya, dia keluar, dia pergi untuk menghabiskan hartanya. Ya kan, dia berfoya-foya sehingga ketika dia tidak sadar semua dia sudah kehabisan hartanya, sampai dia tidak bisa makan, sampai bahkan nasi-nasi ampas-ampas juga itu jadi makanannya gitu. Ending terakhir ceritanya, singkat ceritanya, dia kembali ke rumah gitu. Apa yang terjadi? Si ayah, si bapak menerima, terbuka terhadap kepulangan anaknya. Bahkan bapaknya menanti sebagai apa? Menanti-nanti kepulangan dari anak si bapak gitu ya. Kalau logika, kalau manusiawi, kebanyakan orang kan ketika misalnya seseorang melukai atau mengkhianati atau mungkin membohongi, mungkin kan mereka sangat sulit untuk memaafkan. Tapi ini apa? Dia sangat memiliki hati yang terbuka untuk menerima kembali. Bahkan dia mengadakan pesta gitu. Dia beritakan pada semua orang, kita akan adakan pesta untuk kepulangan anak saya gitu. Artinya di sini dia memiliki kasih yang sangat-sangat tulus sekali. Ya, dia tidak peduli dengan rasa kecewanya, rasa sakit hatinya, dia tetap mengasihi gitu, dia tetap menerima gitu. Ibaratnya kita ini adalah anak Allah, ya. Kita itu sudah jauh dari Tuhan, kita sudah jauh dari jalannya Tuhan. Tapi ingat, ketika kamu ingin kembali sama Tuhan, ya, ketika kamu ingin bertobat, ya, bukan berarti Tuhan menutup jalanmu untuk bertobat, tidak. Tuhan malah buka gitu. Silahkan datang gitu. Dia bahkan menerima kamu dan mengampuni semua dosa kamu. Itulah kebaikan Allah yang bisa kita pelajari ya, dan kita hubungkan dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Itulah kasih yang sebenarnya, kasih yang tulus, kasih yang tidak menerima imbalan, tidak mengharap imbalan, kasih tanpa syarat. Itulah kasih agape. Nah, itu dia kasih ya, adalah kekuatan yang luar biasa. Kalau katakan cinta kasih dikatakan juga bisa mengubah dan memperdamaikan. Ya, kalau konteks ini kita bisa belajar dari buku ya. Di situ ada cerita tentang Martin Luther King. Ini merupakan, dia adalah seorang pendeta ya, berkulit hitam, di mana pada saat itu di Amerika Serikat ada tradisi yang mengatakan bahwa berkulit hitam itu bukan bagian dari bangsa mereka gitu. Mereka sangat benci dengan kulit hitam, sehingga mereka kebanyakan banyak menindas orang-orang yang berkulit hitam. Kebetulan si Martin Luther ini orang yang berkulit hitam ya. Akhirnya apa? Dia menyuarakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kita sama di mata Tuhan ya. Kulit putih, kulit hitam itu sama. Jadi dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam ya, sehingga dia dikenal sebagai pejuang yang memperdamaikan hak-hak kulit-kulit orang hitam di Amerika Serikat. Nah, itu semua sudah merubah ya. Dia merubah walaupun dia sudah mati ditembak. Apa yang terjadi perubahan? Ya, kita bisa lihat ya. Saya juga bilang kemarin di materi bahwa Barack Obama adalah presiden Amerika Serikat yang pertama berkulit hitam. Itu adalah suatu perubahan gitu. Setelah dia pengorbanan Martin Luther yang menghasilkan perubahan, perdamaian, ya, kasih yang mendamaikan. Nah, di sini dari kesimpulan pembelajaran kita ini, Ibu harap kalian bisa memahami bahwa prinsip dalam hidup itu adalah kasih ya. Dan dalam perjanjian baru juga Tuhan berkata bahwa hukum yang paling utama itu adalah kasih ya. Kasih vertikal dan horizontal, kasih terhadap sesama dan kasih terhadap Allah. Jadi kamu jangan bilang kalau kamu mengasihi Allah kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu. Tetapi kalau kamu sudah bisa mengasihi sesamamu, otomatis kamu sudah mengasihi Allah. Itu prinsipnya. Itu adalah prinsip kasih ya. Kasih sesamamu dan kau kasihi Allah.
Jadi anak-anak saya, kalau kalian sudah menonton video ini, ya Ibu harap kalian sudah paham di materi bab 4 tentang kasih yang merubah gitu ya. Ya, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ketika kamu melakukan kasih, pasti akan ada perubahan, yakinlah. Mungkin tidak langsung, tetapi secara perlahan akan ada perubahan. Ya, belajar dari hal kecil. Saya bilang belajar dari hal kecil, ya baru ke hal yang besar. Tuhan percayakan ke hal-hal yang besar. Oke anak-anakku, selamat belajar di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.